Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita saat teduh sejenak. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian untuk Tuhan, kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan pada sampai detik ini Tuhan. Tuhan sudah boleh rawat kami, Tuhan sudah boleh pelihara kehidupan kami.
Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang ke tempat ini, memasuki hadirat Tuhan. Juga sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati ibadah kami, agar firman-Mu nantinya Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan baru bagi iman kami dan kami boleh mengerti Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini. Terima dan kuduskanlah puji-pujian kami Tuhan. Karena ini akan menjadi selalu kerinduan kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih ada sukacita semuanya? Ya, mari sama-sama kita mengangkat pujian kita dengan penuh sukacita. Allah sanggup. Masih dalam keadaan berdiri, mari sama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita boleh kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali angkat pujian untuk Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang
selanjutnya firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudari. Boleh bilang kiri kanannya juga Shalom. Shalom. Kita akan mulai dengar firman Tuhan. Pastikan hari ini kita betul-betul siap hati kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudari. Bapa, kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami berterima kasih Bapa. Hari ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Lagu pertama kami buka, itulah iman kami. Setiap hari adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami terus-menerus mau lebih kenal lagi tentang Yesus. Dan hari ini pun pemberitaan tentang Yesus Kristus kami akan dengar. Oleh karena itu kami sama-sama mau tunduk di dalam otoritas daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan yang telah memanggil kami semua, Tuhan yang mempercayakan anugerah yang begitu luar biasa ini dalam hidup kami. Biarlah hari ini Bapa kami sama-sama kembali diingatkan, mengalami kembali dan terus-menerus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Berkati waktu ini, tolong kami semua. Kami menawan segala hati dan pikiran. Boleh takluk di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dan hanya Yesus Kristus dan oleh pertolongan dari Roh Kudus-Nya, kami semua hari ini yang hadir, boleh sama-sama dipimpin oleh firman-Mu. Berkati waktu ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, Shalom, salam kenal untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Robi. Ini untuk kedua kalinya Bapak Ibu Saudari saya berdiri di sini. Yang pertama itu waktu saya berkhotbah di konferensi misi kita beberapa bulan yang lalu ya, ibadah penutup konferensi misi kita yang diadakan oleh distrik di tempat ini. Dan ini adalah untuk pertama kalinya saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudari, dan terima kasih untuk Pendeta Klip sekalipun tidak bersama dengan kita, juga untuk keluarga GNI di Marelan di tempat ini yang boleh mengundang pada hari ini saya boleh berbicara. Bapak Ibu Saudari, sedikit perkenalan, saya sudah menikah ya. Anak saya, Tuhan memberikan karunia 2 orang anak ya, laki-laki dan perempuan, dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudari di dalam kemurahan Tuhan itu semua boleh saya nikmati. Nah Bapak Ibu Saudari, hari ini saya ingin sharing tentang hal yang sangat prinsip ya. Sesuatu hal yang hari ini kita mesti ingat dan kembali disegarkan. Tentang Tuhan yang kita sembah, tentang Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Sebelum lebih jauh Bapak Ibu Saudari, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari surat Kolose. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga,
sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Tema kita hari ini Bapak Ibu Saudari adalah Kristus yang kami beritakan. Bapak Ibu Saudari, minggu yang lalu saya menghubungi anak pemuritan kami yang dulu di Banda Aceh. Sekarang saya melayani ditempatkan di Methodist Blessing Community, ya, satu komunitas yang sangat mengedepankan pekerjaan daripada John Wesley yang mengobarkan karunia-karunia rohani. Nah, waktu kami melayani di Banda Aceh, singkat cerita kami berkomunikasi, ada seorang jemaat yang pindah kemudian ke Papua, tugas di Papua. Tapi waktu itu kemudian beberapa bulan sebelumnya, kami baru tahu rupanya anak pemuritan kami ini dalam chattingnya di WhatsApp, dia katakan, Boksu, saya hari ini percaya kepada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pernah dengar Bapak Ibu Saudari? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, ini gereja apa lagi nih? Kalau dalam bahasa Mandarinnya mereka sebut sebagai Kuanengsen. Ya. Adalah satu gerakan yang berasal dari RRC, ya. Dia berdiri pada tahun 1991. Nah, kelompok ini rupanya Bapak Ibu Saudari, dia menekankan, inti pengajarannya mengatakan bahwasanya Yesus itu hadir kembali dalam diri seorang wanita di Tiongkok yang bernama Yang Xiangbin, yang menjuluki dirinya sebagai Kilat Deng. Pernah dengar Bapak Ibu Saudari pengajaran ini? Belum? Nanti kalau Bapak Ibu Saudari buka online-nya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, itu ada di situ. Bahkan Bapak Ibu Saudari secara sepihak, kalau Bapak Ibu Saudari buka, ada chatting WhatsApp-nya, Bapak Ibu langsung bisa di-invite ke dalam grup. Dan salah satu metode mereka adalah pencucian otak. Tahu ya, pencucian otak? Itu satu metode pendekatan, ya, sangat ramah, sangat baik. Ini yang saya dapat sebelum saya baca, cari. Tapi ini yang saya dapat dari anak pemuritan saya. Bukan hanya dia saja, di Takengon juga begitu. Mereka langsung secara tiba-tiba di-invite ke grup itu. Sangat baik, sangat diperhatikan. Lalu mereka punya Alkitab sendiri. Tentu Alkitabnya berbeda dari Alkitab kita. Alkitab mereka warna merah. Ada beberapa di situ bagian-bagian yang diubah. Nah, Bapak Ibu Saudari, dia mengatakan di chatting itu yang membuat saya berpikir. Saya percaya bahwasanya Yesus sekarang sudah datang. Dalam wujud, dia datang kembali dalam wujud seorang perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudari, pengajaran ini kemudian mengklaim dirinya, ya, sebagai satu pengajaran yang benar. Satu pengajaran yang menggenapi hukum daripada Yesus Kristus yang belum digenapi. Karena penderitaan masih ada hari ini, tetapi setiap orang yang percaya dengan pengajaran ini, khususnya tentang Mesias dalam bentuk wanita ini, mereka akan dilepaskan dari penderitaan, dari godaan, dari segala hal yang merintangi mereka. Itu isi pesan dari mereka, Bapak Ibu Saudari. Nah, Bapak Ibu Saudari, tentu di Tiongkok mereka kemudian mengalami penolakan, lalu kemudian Zhao Wenshan dan Yang Xianbin, ya, ini suami istri yang pendiri dari gerakan ini, pindah ke Amerika lalu mendirikan gerakannya di sana, mengontrolnya dari satu kota di New York City. Dan di Indonesia sudah masuk, Bapak Ibu Saudari, dan saya terkejut ternyata ada begitu banyak juga, ya, orang-orang di Indonesia yang begitu percaya. Karena memang kalau Bapak Ibu Saudari hanya menonton film, mereka punya film yang menarik, ya, mirip film itu begitu bagus, ya. Bapak Ibu Saudari, seakan-akan kalau di awal kita menonton itu tak ada yang salah, seakan-akan. Tetapi kalau betul-betul kita memperhatikan pengajaran mereka tentang Yesus masuk lebih dalam, ada hal yang sangat keliru. Itu makanya waktu saya berkomunikasi, saya telepon, lalu nggak hanya telepon biasa, tapi via WhatsApp saya tatap muka, saya katakan kepada dia, tolong kamu, dia sudah bergumul 3 bulan, tetapi kemudian dia, saya rasa mungkin karena sudah gimana ya, kalau Bapak Ibu Saudari ibarat kayak dicekokin terus menerus, ya, akhirnya dia mulai bimbang sampai akhir dia buat pernyataan seperti itu. Saya sedih, tetapi Roh Yesus mengingatkan saya harus dekati dia lagi, komunikasikan lagi, dan saya kasih tahu hanya ada satu nama Yesus yang mati untuk kamu,
yang bangkit untuk kamu. Itu ya Yesus Kristus dari Nazaret. Nah Bapak Ibu Saudara, ini nanti Bapak Ibu detailnya bisa, ya saya bisa bagi linknya, video penjawabannya sudah ada ya. Jelas mereka, pengajaran mereka gereja ya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau Anda nanti searching itu, kalau saya rindu bisa 2-3 orang ya dampingi bokso kalian ya. Siapa tahu nanti ada yang langsung diundang ke grup itu. Ya, tapi ini saya hanya mengingatkan Bapak Ibu Saudari, hati-hati dengan pengajaran ini. Ya, karena jelas pengajaran ini tidak benar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudari, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak pemuridan kami ini bukan sesuatu hal yang baru. Karena jauh-jauh sebelum itu Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita, ada akan begitu banyak mesias-mesias palsu yang akan datang. Begitu juga apa yang terjadi dengan jemaat di Kolose, Bapak Ibu Saudari. Apa yang terjadi di jemaat di Kolose adalah satu masalah yang juga cukup serius. Karena ada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana ada pengajar-pengajar yang palsu yang datang kepada mereka, bahwasanya percaya kepada Yesus itu tidaklah cukup. Ada Allah, ada roh yang lebih besar yang menciptakan alam semesta selain daripada Yesus sebagai salah satu. Ini tentu pengajaran yang tidak benar, yang tidak berdasarkan oleh Injil. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, mereka menekankan bahwasanya anugerah itu tidak cukup. Percaya Yesus itu tidak cukup. Harus ditambah lagi dengan melakukan hukum Taurat, salah satunya sunat dalam pengertian mereka. Nah, Bapak Ibu Saudari, inilah yang kemudian membuat Yusuf yang menerima laporan-laporan ini, dia didorong oleh Tuhan untuk memberitakan kembali apa itu tentang berita Injil, tentang Injil. Nah, saya mulai Bapak Ibu Saudari, ada 2 hal yang hari ini saya mau bagikan berdasarkan Kolose 1 ayat 24 sampai 29 ini. Kristuslah yang kami beritakan. Ketika kita bicara tentang Kristuslah yang kita beritakan, maka hal yang pertama Bapak Ibu Saudari, Anda dan saya ketika kita memberitakan tentang Yesus, kita harus punya yang namanya the personal experience in Christ. Pengalaman, perjumpaan pribadi dengan Yesus. Amin. Siapa di sini sudah jumpa dengan Yesus? Boleh angkat tangan? Ini nggak ada yang angkat tangan. Ini jumpa gimana, Pak? Ini harus jelas ini. Jumpa di pasar kah? Atau tadi di depan situ lagi banjir-banjir, Yesus apa kabar? Atau jumpa di rumah kah? Atau ini Yesus yang mana? Harus jelas. Yang saya maksud Bapak Ibu Saudari, ini adalah sebuah the encounter, satu perjumpaan pribadi, personal, di mana Roh Allah di dalam dirinya menyatakan diri, Roh Yesus Kristus menyatakan diri kepada kita. Sehingga Kolose 1 ayat 13, coba kita buka Kolose 1 ayat 13. Ini kita alami. Boleh minta tolong baca Bapak Ibu Saudari yang keras. Dari situ Kolose 1 ayat 13. Boleh dibaca? Ya. Silakan. Oke, ayat 14 kalian. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, perjumpaan, pemindahan status. Ya. Kita mengalami perjumpaan dengan anak yang kekasih. Artinya apa? Kita diselamatkan oleh anugerah. Kita ditebus dengan darahnya. Lalu apa lagi? Bicara tentang perjumpaan ini, Efesus 1 ayat 13-14. Boleh dibuka. Kita tolong salah seorang dari di antara kita boleh baca. Yang di rumah Bapak Ibu Saudari boleh menyimak juga ya. Yang ibadah di rumah juga boleh menyimak, membukanya Efesus 1 ayat 13-14. Oke, boleh dibacakan silakan. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Silakan, jangan ragu, langsung aja Bapak Ibu, samber aja. Ya.
Amin. Itulah Bapak Ibu Saudari perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kita ditebus, dibayar, lalu kita punya jaminan Bapak Ibu Saudari. Punya kepastian keselamatan. Itulah tanda yang menandakan bahwa kita menjadi milik Tuhan. Sudah punya Tuhan. Ya, sudah punyanya Yesus hidup kita ini. Nah, setiap kita harus mengalami atau punya personal experience ini di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudari. Saya kasih contoh, Paulus kapan dia berjumpa dengan Tuhan? Kapan? Kisah Rasul pasal berapa itu? Pasal 9, Bapak Ibu Saudari. Dulu Saulus atau Paulus itu dua nama yang sama saja, Bapak Ibu Saudari. Hanya penggunaannya kalau dia melayani di lingkungan orang Yunani, karena dia dipanggil di tengah-tengah orang Yunani untuk melayani orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia dipanggil biasa dengan sebutan Paulus. Paulus ini juga adalah seorang yang dulunya nggak mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Dia belum pernah dengar tentang Yesus dalam arti apa? Dia malah menentang, against ya, melawan Bapak Ibu Saudari. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3-9. Dia minta surat khusus untuk pergi ke Damsyik. Ngapain dia di sana? Dia mau menganiaya, mencegah pemberitaan tentang Yesus itu tersebar. Karena bagi Paulus, ini pemberitaan tentang Yesus ini tidak benar. Tetapi ketika dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, Bapak Ibu Saudari, tengah jalan dia dibutakan dengan sinar yang begitu luar biasa. Dia mengalami divine glory. Ya. Bapak Ibu Saudari, ini satu pengalaman yang saya juga pribadi pernah mengalaminya, sekalipun dalam konteks yang berbeda. Tetapi sinar kemuliaan itu membuat Paulus tidak sanggup bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam pengetahuannya yang luar biasa sebagai seorang Farisi, Paulus ini kategori orang Farisi itu dari golongan Hillel, Bapak Ibu. Ini orang Farisi yang betul-betul sangat cerdas dan sangat disiplin melaksanakan hukum Taurat. Makanya dikatakan aku tidak bercacat melaksanakan hukum Taurat. Sangat disiplin sekali dia menjalankan hukum Taurat. Pengetahuannya langsung di bawah bimbingan Gamaliel. Tetapi pengetahuan yang seperti itu begitu disiplinnya, Paulus nggak mengenal kebenaran. Maka dia ditangkap di situ, dia bertemu, dan ada satu percakapan dalam Kisah Rasul pasal 9 itu, Bapak Ibu baca di situ. Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dia masih bingung. Dia tahu yang datang ini adalah Tuhan karena dia mengalami satu cahaya kemuliaan yang lebih cemerlang sinarnya dari matahari. Bapak Ibu, kalau matahari Bapak Ibu lihat itu luar biasa ya. Tapi sinar matahari itu Bapak Ibu Saudari itu diciptakan. Sinarnya itu terbatas. Dan menurut penelitian dari ahli fisika, sinar itu akan meredup ya. Meredup dalam ratusan juta tahun yang akan datang. Itu menurut penelitian. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sinar ini makanya Paulus ketika dia melihat, mengalami, dia tahu inilah yang dia sembah. Dia berjumpa. Maka dia bertanya, siapakah kau Tuhan? Lalu di situ Yesus secara personal, Yesus by himself, dengan dirinya sendiri berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Di kehadiran orang-orang percaya itu ada perwakilan, ada Yesus. Karena tadi katakan Efesus 1 ayat 13-14. Setiap orang yang percaya Yesus jadi milik Yesus. Apapun yang saudara alami, Yesus alami. Amin. Yesus tahu dan Yesus mengerti karena saudara milik Yesus dan dia bertanggung jawab atas hidupmu. Bapak Ibu Saudari, saya bisa bayangkan waktu Paulus yang merasa aku melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan kemuliaan itu. Speechless dia. Dia gak bisa ngomong lagi. Udah salah. Dia gak sanggup. Dia jatuh. Kalau ada petir di situ mungkin petir, kalau ada gempa di situ gempa. Ternyata dengan kemampuannya, kemahirannya, kedisiplinnya, tidak akan pernah seseorang sanggup menyampaikan dirinya untuk datang di hadirat kemuliaan Tuhan. Kalau bukan hanya dinyatakan lewat anugerah. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudari punya pengalaman keselamatan itu dikarenakan oleh menerima anugerah Bapak Ibu Saudari. Anda dan saya diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Itulah yang menyelamatkan kita. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudari supaya setiap kita punya pengalaman seperti ini. Pendiri kita John Wesley kapan? Itu paling sering kita dengar. Di jalan
Aldersgate. Dia berjumpa dengan Tuhan di situ. Di dalam satu ibadah, dia berjumpa dengan Tuhan. Punya pengalaman yang berbeda dengan Paulus. Tetapi di situ ada perjumpaan. Ketika bicara tentang dosa, dia menyadari keberdosaannya dan dia butuh anugerah. Dia merespon anugerah Tuhan itu. Dan saat itu dia menjadi milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Kita harus punya dan memiliki satu kehidupan iman di mana kita memperoleh keselamatan itu. Dan ada kesadaran yang nyata dari hidupku. Karena ketika Tuhan menyentuh hidup saya dan saudara, kita semua dalam kondisi sadar. Beda dengan kalau Anda disentuh oleh roh jahat. Pernah kerasukan setan, Bapak Ibu? Ada yang pernah kerasukan setan di sini? Atau mau kerasukan setan? Jangan, man. Pernah kerasukan setan, gak apa-apa. Saya juga dapat karunia dari Tuhan ya. Beberapa kali saya juga melepaskan orang dari ikatan-ikatan. Bapak Ibu Saudari, saya selalu dalam pengalaman saya lihat apa sih membedakan roh Allah, roh Yesus dengan roh setan. Kalau roh Yesus itu sopan sekali, Bapak Ibu Saudari. Makanya Yesus berkata dalam kitab Wahyu itu, dia berdiri mengetuk pintu ya. Sangat sopan. Dan waktu roh Yesus Kristus itu menguasai hati dan hidup Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari dalam kondisi tetap sadar. Human. Sadar. Kalaupun Bapak Ibu Saudari dalam kondisi terjatuh, pasti ada sesuatu yang lain yang menguasai. Yang ingin dikeluarkan oleh Tuhan dari dalam hidupmu. Roh apapun itu yang selain daripada roh Yesus Kristus. Tetapi waktu roh Yesus Kristus itu hadir dalam hidup kita, dia begitu sopan dan membawa kita dalam damai sejahtera. Dia menuntun kita. Beda dengan kalau Bapak Ibu Saudari perhatikan kalau orang yang dikuasai oleh roh jahat. Itu selalu lebih sering Bapak Ibu Saudari dalam kondisi tidak sadar. Kehendaknya ditekan. Makanya aneh-aneh kelakuannya, betul gak? Bang, beli sate bang. Mau sate supaya keluar, ya beliin sate. Pernah lihat gak itu orang diusir beli sate? Waktu satenya dibawa, berapa tusuk? 20 bungkus. Banyak banget. Udah beli supaya keluar. Ya, dibeliin lah. Udah datang satenya wangi-wangi. Mau yang mana? Padang atau bumbu? Udah dibeliin, ada bumbu kacang, ada bumbu padang ya. Begitu dihidangkan, yang dimakan tusuknya, bukan satenya. Pernah lihat? Lagi nari-nari gitu kan. Orang biasa makan mau makan enak, ini makan beling. Saya bisa bayangin makan beling, makan paku. Aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Nggak sadar. Tindakannya aneh-aneh. Tindakannya itu merusak. Tubuh kita dirusak. Makanya saya kalau dalam pelayanan pengusiran itu saya selalu minta sama Tuhan supaya jangan lama-lama, cepat aja. Karena Tuhan kita pertama dia berkuasa. Kita dalam Yesus itu mengusir setan Bapak Ibu Saudari bukan seperti di film-film apa itu yang sering disuguhkan di Indonesia. Kalau mengusir setan tuh gini. Wow. Gini kan? Kayak mau kalah gitu kan? Hampir lah dikit lagi kalah Yesusnya. Tiba-tiba langsung berlantar tepuk tangan. Hebat. Nah, begitu Bapak Ibu. Dalam Yesus itu firman yang berkuasa. Kalau nama Yesus, diam, ikat, keluar roh itu. Amin. Berkuasa Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini saya saksi hidup. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Amin. Nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Nggak ada tuh gini, nggak ada. Saya dalam pengalaman juga, makanya saya nggak setuju kalau ada pengusiran itu dipertontonkan lama-lama, diunggah di YouTube. Saya termasuk nggak setuju, nggak begitu caranya. Sampai lama-lama maksud saya, jadi entertainment, kasihan loh jiwa itu. Anda kalau pernah kerasukan setan, selesai Anda sadar itu badan Anda sakit semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menderita. Saya selalu berdoa dalam kasih Tuhan, saya selalu berdoa supaya cepat Tuhan. Udah begitu selesai keluar, kasih minum teh mangit. Habis suruh makan, istirahat. Tapi tentu dibimbing dulu. Kalau dia belum terima Yesus, pasti belum terima Yesus. Bimbing terima Yesus.
supaya ada Yesus yang membimbing hidupnya. Tapi Ibu Saudari, betapa menderitanya orang yang dikuasai oleh roh jahat. Betapa menderitanya. Itu sebabnya Yesus datang supaya kita semua memiliki hidup di dalam hidup Dia. Kita menjadi miliknya. Saya dan Anda dipanggil untuk menjadi miliknya, kepunyaan Allah. Enak banget ya, jadi punyanya Allah. Enak loh. Ada jaminan Bapak Ibu Saudara. Jaminan kekekalan. Jaminan hari ini. Jaminan kekekalan. Tuhan berikan. Di sini udah belajar, saya senang Pendeta Cliff ini mengajarkan tentang pemuritan. Sudah belajar tentang 5 jaminan? Sudah ya? Jaminan keselamatan apalagi. Jaminan jawaban doa. Ya. Itu kalau Anda dan saya menjadi milik Yesus, Anda menerima jaminan itu dari Allah. Ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Inilah yang Kristus, yang kami beritakan adalah Kristus yang mencari saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya diselamatkan oleh anugerah. Dia bayar hidupmu. Dia gantikan dosa-dosamu di atas kayu salib. Dan Yesus katakan, sudah selesai. Amin. Sehingga hari ini berbahagia. Bilang kiri kanannya, saya lihat Anda paling berbahagia. Belakangnya juga dong, jangan kiri kanan, belakang depan juga. Saya lihat Anda paling berbahagia. Udah, masih koma. Bilang lagi, kamu juga. Amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus dong. Ya, kita paling berbahagia Bapak Ibu. Jadi milik Yesus loh. Personal experience-nya harus kita alami tiap hari. Apapun yang hari ini saudara-saudari alami. Apapun berat beban hidupmu, Anda punya Yesus, Anda milik Yesus. Percaya Yesus tanggung jawab hidupmu. Saya mau kasih tahu Anda yang mungkin kecewa dengan orang. Mungkin maaf, papa mamamu kurang bertanggung jawab. Ibu-ibu mungkin maaf, suamimu kurang bertanggung jawab. Bapak-bapak, bapak-bapak maaf, mungkin istrimu kurang bertanggung jawab. Tapi saya mau katakan, Yesus bertanggung jawab. Mungkin kau pernah punya pengalaman ditinggalkan. Tapi saya mau katakan hari ini, Anda dan saya jadi milik Yesus. Anda gak akan pernah ditinggalkan. Amin. Anda paling berbahagia. Saya pun juga paling berbahagia. Yang di rumah juga, saudara paling berbahagia. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudari dalam pemberitaan Kristus yang kami beritakan adalah Tuhan yang seperti ini. Yang mencari saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, ketika bicara tentang Kristus yang diberitakan, maka Anda dan saya akan mengalami yang namanya the supernatural experience in Christ. Pengalaman ajaib dalam Tuhan. Ini bicara tentang pengubahan hidup. Ini bicara tentang kemerdekaan. Ini bicara tentang iman yang mengubahkan dalam hidup saya dan saudara. Ada mukjizat yang terjadi di tengah-tengah hidup saudara. Amin. Siapa yang baru mengalami mukjizat? Boleh angkat tangan. Nggak ada nih. Hari ini kita bisa bangun, bernapas, mukjizat loh. Betul nggak? Saya juga bilang sama Box Clip, Anda pun mukjizat. Anda tahu bagaimana waktu itu Box Clip. Saya katakan dia mukjizat hari ini Bapak Ibu Saudara. Anda punya gembala itu ngalamin mukjizat Tuhan. Dia bisa hidup dengan penyakit komorbid, dengan penyakit bawaan. Bisa mukjizat itu Bapak Ibu Saudara. Dikasih Tuhan kesempatan pelayanan. Saya percaya pasti di sini juga banyak yang mengalami mukjizat Tuhan. Hari ini kalau Anda dan saya bisa bangun bernapas, itu mukjizat. Anda bisa bayangkan kalau Anda kena corona itu sulit bernapas, pakai alat itu bantu pernapasan, susah sekali, betul nggak? Kadang-kadang kita berpikir hidup itu ya biasa aja, bangun, udah melakukan aktivitas, kerja, pulang, ya maaf cakap lah ya, makan, tidur, ya nggak lupakan untuk gitu kan. Kemudian maaf ya, yang itu seakan-akan tuh biasa aja Bapak Ibu. Padahal sebenarnya semua itu nggak biasa. Itu kemurahan Tuhan, amin. Coba tarik napas dulu dalam-dalam sekalipun pakai masker. Itu mukjizat Bapak Ibu Saudara. Itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Setiap hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita, itu mukjizat luar biasa. Karena Tuhan mengasihi kita, peduli dengan hidup kita. Nah, hal yang paling penting dari Kristus yang kami beritakan adalah Kristus yang akan menolong, menyelamatkan, menyatakan kuasanya, pengubahannya kepada setiap kita. Itu sebabnya Paulus katakan, dia bukakan di sini rahasia ini.
Rahasia yang tersembunyi ini. Dikatakan rahasia yang tersembunyi. Harta yang tersembunyi ini. Inilah satu berita rahasia yang luar biasa yang dinyatakan bukan hanya kepada saya dan saudara, tetapi kepada bangsa-bangsa di sepanjang jalan. Yesus, rahasia terbesar yang dinantikan. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dialah satu-satunya juru selamat. Dialah pengharapan yang ada di tengah-tengah kamu. Yang ada di tengah-tengah kamu. Dan yang Paulus, dia sedang layani. Bapak Ibu Saudari, Paulus sendiri dalam pelayanannya berapa kali banyak mengalami tantangan. Dilempar batu udah, difitnah orang udah, dipenjara, dicambuk, ya macam-macam dia udah alami. Karam kapal udah, waktu karam kapal selamat di tepi, ya lagi asik-asik duduk, dipatok ular lagi, nggak mati dia. Banyak pengalaman-pengalaman yang dia alami ngikut Tuhan itu nggak gampang. Tapi satu hal dia mau katakan, orang yang ikut Tuhan itu nggak akan ditinggalkan. Orang yang ikut Tuhan itu akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Yes. Bapak Ibu Saudari, hari ini apa sih pergumulanmu? Hari ini bagaimana hidupmu? Apa yang kau sedang gumulkan? Boksu, aku sedang bergumul nih. Aku terikat dengan narkoba. Aku terikat dengan pornografi. Aku terikat dengan dosa-dosa yang lain. Dalam nama Yesus Anda dimerdekakan. Amin. Anugerah Tuhan cukup untukmu. Karena waktu engkau mengatakan demikian, Anda dan saya harus tahu. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati untuk dosa-dosa. Amin. Untuk segala kelemahan-kelemahanmu, masa lalumu. Suatu hari saya pernah melayani seorang ibu yang depresi. Lalu saya ke rumah Ai, saya panggil ngobrol-ngobrol ya. Lalu kemudian saya katakan, kenapa I? Singkat cerita saya didorong oleh Tuhan untuk bertanya, kenapa sih I kok beberapa kali saya lihat begitu mukanya, tahu muka pepaya ya? Siapa di sini suka makan pepaya? Enak pepaya, tapi kalau suka ketemu muka pepaya siapa sih? Tahu muka pepaya gimana ya? Panjang begitu. Di sini nggak ada, Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, ada muka pepaya nggak? Ada kan? Yang di rumah mungkin ada nggak ya? Aman ya, lagi makan pepaya yang di rumah. Cemberut aja bawaannya. Tapi ya, saya suka guyon, ngobrol-ngobrol. Lalu saya tanya, apa sih? Saya dapat kepekaan, saya tanya, apa yang ganggu hatimu? Apa yang buat engkau gelisah? Waktu saya tanya begitu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba dia nangis. Air matanya keluar. Dia mau tahan, mau tutup, nggak apa-apa. Dia nangis. Lalu karena dia perempuan nih, saya minta tolong semula. Mungkin dengan sama wanita bisa lebih mengerti. Lalu dia sharing, dia cerita. Singkat cerita Bapak Ibu Saudari, dia punya satu hal yang dia simpan dalam hidup dia, pertanyaan, apakah Tuhan mengampuni dia? Kenapa rupanya? Apa masalahnya? Jadi waktu dia dulu waktu dia beliau ini sedang mengandung anaknya, suaminya lari dengan pria lain. Itu bahaya juga, tapi sekarang banyak juga loh suami lari dengan pria lain loh. Rupanya masih bangun ya, puji Tuhan. Saya pikir udah pada tidur tadi. Tapi zaman sekarang juga banyak suami lari dengan pria lain loh. Bahaya ini. Suaminya lari dengan perempuan lain, Bapak Ibu Saudari. Dan dia kesulitan dana. Karena dia kesulitan dana, sedangkan anaknya sudah ada 3. Ini anaknya keempat. Akhirnya dia harus putuskan secara diam-diam untuk aborsi. Dan kesalahan ini selalu menghantui dia. Membuat dia gak bisa tidur, susah. Memang pekerja keras. Saya dengar hidupnya itu saya mau menangis. Anaknya saya layani 1. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan di Jakarta. Puji Tuhan. Anak pemuridan kami dulu. Ya, 2 lagi kakak-kakaknya, cece-cece juga sudah di Jakarta. Aini pun sudah pindah ke Jakarta. Puji Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Tetapi waktu itu saya lihat dia begitu punya rasa bersalah. Dilayani, dilepaskan, lalu terima kuasa anugerah Allah. Sejak dari itu asal ketemu dia, senyumannya luar biasa kali. Coba senyum, lihat kiri kanan, senyum. Wah. Tadinya awalnya ketemu dia karena sering cemberut. Tahulah orang sering cemberut kan. Kerutan makin banyak.
Gak bisa dilihat. Tapi begitu menerima anugerah Tuhan, menerima pengampunan Tuhan, itu makin kelihatan sui, makin kelihatan cantik. Wow, ada satu pancaran ya, kemuliaan Tuhan muncul dari mukanya. Dia kalau masak enak, ya masak enak. Tapi setelah mengalami Tuhan, masakannya makin enak. Kenapa? Karena ngelihat orang yang masak juga senyum. Saya mau tanya bapak-bapak di sini, kalau istri Anda masak sambil cemberut, Anda lihat enak nggak? Mau makan pun khawatir, nih ada apa-apa nih, ada apa-apa nih, ada apa-apa nih. Lihat-lihat nih taruh apa dia nanti. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin apa dulu? Jangan jawab aja. Harus tanya dulu, boksu amin yang mana ini? Jangan main masuk amin aja. Amin yang cemberutnya atau amin yang mana? Bapak Ibu Saudari, Anda dan saya harus ngalamin ini. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita jemaat Metodis, kita ngalamin ini. Ini semangat dari John Wesley. Anda harus punya ngalami yang namanya supranatural experience. Karena dalam Tuhan itu luar biasa. Bertahun-tahun Anda terikat oleh kuasa Tuhan, Anda sanggup untuk dilepaskan Bapak Ibu. Saya punya satu channel bersama dengan saya bangun satu channel. Ada satu channel namanya tentang, di situ berisi tentang kesaksian. Itu namanya Rumah Cherry. Bisa dicari nanti di YouTube. Di situ banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengalami perubahan dan dia kesaksian. Anda bisa buka Rumah Cherry, cari di situ, ya, Rumah Pemulihan Rumah Cherry. Di situ banyak sekali Bapak Ibu Saudari. Channel ini adalah orang-orang bersaksi, itu adalah orang-orang yang kami layani. Mereka ngalamin kuasa mukjizat Tuhan. Mereka diubahkan. Apapun masalahmu yang kau hadapi, engkau broken home, engkau diikat oleh narkoba, engkau diikat oleh roh jahat, apapun, engkau ngalamin apapun juga dalam hidupmu. Rasa bersalah apa yang membuat engkau menjadi engkau tidak damai, kehilangan damai. Ketika engkau menerima kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, engkau akan dipulihkan. Amin. Yes. Bapak Ibu Saudari, saya ngajak hari ini kita untuk, saya lebih senang Bapak Ibu kalau bicara tentang ini, karena saya mengalami, saya juga punya kerinduan supaya Bapak Ibu Saudari dan juga yang di rumah Anda boleh mengalami. Karena kita menyembah Yesus yang hidup. Yesus yang sudah mati atas segala kelemahan dan dosa-dosa. Hidupmu bukan lagi ditentukan oleh dirimu sendiri. Engkau jadi milik Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Boleh bilang kiri kanannya dan yang di rumah, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Kok diem? Gak yakin ini. Harus kita belajar memperkatakan iman Bapak Ibu ya. Stop. Ya, saya kadang-kadang kalau stop lah untuk berkata sesuatu hal yang buruk. The power of logos, kekuatan dari firman itu. Tuhan sudah tinggal dalam hidup kita. Apa yang kita perkatakan itu berkuasa. Amin. Berhenti mengatakan pada diri sendiri, mati aku. Ada orang ngomong gitu, yakin mau mati, udah siap loh. Ada orang bilang, sial aku. Berhenti. Perkatakan iman. Sekalipun kau belum lihat, perkatakan iman. Bilang kiri kanannya dengan semangat. Katakan, engkau milik Tuhan. Kalau engkau milik Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, ambil waktu ini dalam keheningan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudari, hari ini apa yang kau gumulkan dalam hidupmu? Apa masalah yang kau simpan? Apa yang memberatkan hati nuranimu? Apa yang membuat engkau takut untuk datang kepada Tuhan? Apa yang mengganggu hatimu? Apa yang membuat engkau rasa bersalah? Apa yang berulang kali engkau gagal, engkau jatuh dalam dosa yang sama? Apa yang berulang kali membuat engkau dan suami istri bertengkar dengan anak-anak? Apa yang belum selesai, konflik apa yang belum selesai dalam hidupmu, juga yang di rumah. Saya minta di hadapan Allah untuk engkau ambil waktu ini berdoa. Hari ini Tuhan mau nyentuh engkau, mau sentuh hidupmu. Izinkan dia untuk sentuh hidupmu. Studimu, sekolahmu, mungkin kau pernah dilecehkan secara seksual, secara verbal, engkau diam saja. Kau simpan itu rapat-rapat, itu jadi rasa bersalah. Engkau berlari ke sana sini, engkau tidak temukan jawaban. Hari ini saya meminta di hadapan Allah, izinkan dia untuk menyentuh hatimu, hidupmu. Dia begitu lembut dan dia meminta kehendakmu untuk merespon.
Engkau sebagai istri mungkin kau dilukai oleh suamimu. Berulang kali suamimu memperkatakan hal yang buruk tentang engkau. Maukah engkau bawa hal ini di hadapan Tuhan? Kau sebagai seorang suami mungkin kau suka berlaku kasar terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu. Terkadang kau mau bilang, tapi engkau susah. Maksud aku susah mau minta maaf. Hari ini izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mungkin kau sebagai anak-anak, engkau begitu bertindak kurang ajar terhadap orang tuamu. Hari ini mungkin kau mau balik, kau mau katakan kepada papa mamamu, engkau mau sayang dia. Mungkin kau kecewa dengan papa mamamu karena papa mamamu tidak punya kehidupan yang baik. Hari ini izinkan Tuhan menyentuh hidupmu, hatimu. Hari ini apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang ganggu engkau? Berulang kali ganggu, buat engkau tidak bisa tidur, engkau bergantung pada obat tidur, obat penenang. Engkau gak bisa tidur, engkau gak bisa tenang. Kalau ingat kesalahan itu, engkau rasanya, hari ini datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudari. Di hadapan Allah, Yesus Kristus yang Maha Kudus, yang mengutus saya untuk melayani engkau hari ini. Di hadapan Allah ya, di dalam nama Yesus, saya meminta kepada saudara, hari ini, katakan kepada Tuhan, bawa masalah, buka hatimu, berikan waktu ini kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah engkau. Biarkan dia bicara dengan lembut di dalam hatimu. Yang di rumah juga, engkau berdoa kepada Tuhan, katakan kepada dia, apapun hari ini masalahmu, apapun beban dalam hidupmu, berseru kepadanya, panggil namanya Yesus. Yesus anak Allah yang maha tinggi, Yesus dari Nazaret. Kami minta, kami mohon kepadamu, pulihkan kami, sembuhkan kami, lepaskan kami, bebaskan kami. Biar rohmu memerdekakan kami dalam nama Yesus. Terima kasih. Saya mau berdoa untuk setiap kita di tempat ini. Apapun masalahmu, kau boleh taruh tangan di dadamu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Duduk di tempat saja. Biar saya berdoa di sini. Juga yang di rumah, taruh tanganmu di dadamu. Minta Tuhan. Tuhan hari ini kepada setiap kami di tempat ini. Pulihkan hati kami Bapa. Yesus, Engkau mengasihi setiap kami. Engkau peduli dengan kami. Hari ini setiap Bapak Ibu Saudari menaruh tangannya di dada. Bapak, apapun masalah mereka, apapun beban dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dari Nazaret. Tuhan berikan damai sejahtera. Ping-anmu itu, damai sejahteramu itu turun untuk setiap kami. Hari ini kalau kami belum melihat jalan keluar, maka kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan itu. Hari ini mungkin apapun juga yang kami lihat, kami alami. Bapak, Engkau berikan kami satu pola pikir lagi yang baru tentang anugerah-Mu yang cukup. Sehingga setiap kami boleh dipulihkan. Kami boleh menjadi tenang. Kami boleh menjadi kuat di dalam kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa memberkati Bapak, Ibu, saudari yang ada di sini. Juga yang ada di rumah Bapak. Dimanapun mereka berada Bapak. Dalam nama Yesus dari Nazaret. Kami perintahkan segala hal yang tidak berasal dari Tuhan keluar. Kami milik-Mu Yesus. Katakan kami milik-Mu Yesus. Engkau pulihkan kami. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Kami menerima kebenaran ini dalam hidup kami. Engkau yang diikat oleh apapun juga. Dalam nama Yesus Engkau dilepaskan dengan kuasa darah Yesus. Engkau yang mengalami kesulitan, kesusahan, dalam nama Yesus Engkau mendapatkan jawaban hidupmu. Engkau menerima terobosan. Dalam nama Yesus Engkau yang kesulitan mengenai nafkah kehidupanmu, dalam nama Yesus Engkau menerima jawaban Tuhan atas pekerjaanmu. Kemurahan Tuhanlah yang menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudari di tempat ini dan juga yang nonton di rumah. Kami bersyukur Bapak. Kami berterima kasih. Selalu ada harapan di dalam Engkau. Pengharapan kepada Yesus itu yang membangkitkan iman kami. Bapak, kami mau lebih lagi mengenali Yesus yang hidup. Kami mau mengalami Yesus yang hidup. Hari ini biar Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus yang percaya hari ini kita menerima kuasa dan pemulihan Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Buksu Ruby yang sudah memberitakan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang boleh mendengarkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan. Amin. Untuk itu mari kita sama-sama mengangkat pujian kita kembali. El Shaddai.
mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Padakan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih. Amin. Doa berkat. Marilah jemaat Tuhan, engkau angkat hatimu, buka hatimu, jangan andalkan dirimu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, pendampingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat semua. Mulai hari ini, besok, dan sampai kita bertemu dengan Sang Juru Selamat kita, muka dengan muka. Amin. Silakan duduk, doa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, Shalom. Ya, saya menyampaikan untuk mengingatkan pada kita semua bahwa setiap hari Rabu jam 19.15 tetap akan ada persekutuan doa Gem Ikana via Zoom meeting. Diharapkan untuk setiap jemaat untuk boleh menghadirinya. Itu saja. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.